Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Murti Sari di sini. Oke, di episode kali ini aku lagi main di tempatnya Mbak Yuni. Mbak Yuni itu siapa? Mbak Yuni itu adalah teman aku, teman one of my best friend. So, ini dia Mbak Yuni. Oke, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, ngopsan. Sapa teman-teman kita dulu dong. Assalamualaikum. Ngopsan sambil makan rujak. Oke, kita makan rujak dulu. Rujak dulu guys. Aku tuh kalau rujak nih ya, sebetulnya lebih suka nggak dimakan pakai sambal. Ini seriusan. Nggak apa-apa. Kalau aku tuh apa ya? Kalau rujak nggak dimakan Ternyata pedes banget lah. Iya, apa tahu dirinya. Makan. Kenapa aku tuh nggak suka sambal tuh karena pedes. Tapi ini gulanya dikit lah. Gulanya banyak jadi. Jadi aku lebih suka makan buahnya aja. Jadi tidak terkontaminasi dengan sambal. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau menurut Mbak Yuni, independent woman itu seperti apa sih? Penting nggak buat kita sebagai figur seorang perempuan menjadi independent woman, dan pandangan Mbak Yuni apa sih independent woman itu? Bahasnya berat banget ya guys ya. Ini nih kayak ditodong dong. Nggak usah, kita santai aja. Iya ya. Independent woman. Apa ya? Jadi menurut aku mau woman, mau man, ibaratnya mau laki-laki atau perempuan, independen itu ya perlu sih. Oh ya. Iya, karena ya itu salah satu untuk bertahan hidup. Ya, sedikit atau banyak kita benar-benar harus apa ya, semuanya tuh harus betul-betul ya tersusun, bisa semuanya ya. Sebetulnya intinya cuma satu sih, bertahan hidup. Bagaimana kita bisa survive with or Iya. without gitu ya. Iya. Bahasanya Enggak sih, aku cuma nyelip-nyelipin aja. ya malum kalau belum bahasa Inggris pakai bahasa Inggris terus. No. Enggak terlalu. Ya. Iya sih. Kalau sebenarnya independent woman tuh yang gimana sih, Mbak? Yang apa? Kalau sebagai seorang istri, seorang independent woman, istri, penting nggak menjadi independent? Penting ya? Tergantung dari kondisi rumah tangga itu sendiri. Kita nggak bisa juga ngejudge itu penting ya, karena ada mungkin sebagian laki yang tidak ingin istrinya itu terlalu independen gitu. Tapi Ya, untuk kan? suami Mbak Yuni sendiri, Kalau untuk itu ya laki-laki sebetulnya wajar ya, dia ingin menjadi seorang pemimpin. Tapi wanita juga sebetulnya wajar, dia itu keinginan untuk membantu dan keinginan untuk mandirinya pun tinggi. Jadi di mana di situ sebetulnya kita harusnya saling melengkapi aja, nggak usah harus saling apa, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, atau enggak, jangan terlalu apa, jadi menyalahi kodrat aja ya. Misalkan yang sebenarnya sih banyak ya, apalagi di masa pandemi ini, kalau misalkan ya istri yang lebih independen ya daripada suami. Tapi ya di mana itu komunikasi sih yang paling terpenting ya, independen atau tidaknya. Kita sebagai wanita harus bisa menempatkan di mana
kondisi dan situasinya itu sedang berada. Gitu aja sih. Iya sih, menurut pribadi aku juga sebenarnya independent woman itu ya tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi kalau secara aku pribadi sih aku Independen banget kayaknya. enggak Murti. sih. Aku sebagai seorang pribadi aku lebih nyaman jadi seorang kerja yang bisa istilahnya bisa punya penghasilan sendiri gitu. Aku kan udah pernah tuh Mbak, selama kan waktu nikah, habis nikah itu kan aku masih kerja tuh kan ya. Jadi 1,5 tahun setelah nikah masih kerja. Nah 1,5 tahun kemudian baru tuh udah nggak kerja, kayak ngebantuin jualan-jualan gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak something gone gitu, kayak ada yang hilang dalam diri aku gitu, bahwa aku sebenarnya lebih nyaman kerja. Ya, kembali Apakah Mbak Yuni merasakan hal yang sama? Iya, merasakan hal yang sama karena mungkin timeline atau maksudnya jangka aku bekerja itu ya kasarnya cari duit ya, itu enggak ketika kita betul-betul di masanya mencari uang gitu. Dari dulu kan aku juga yang udah terbiasa ya, dari masih sekolah pun udah terbiasa cari uang sendiri gitu. Jadi yang mana sekarang sudah nikah pun itu jadi terbawa kebiasaan itu ya ke pernikahan kita, meskipun misalkan kita sudah dicukupin sama suami tapi kita merasanya Kayak kurang. seperti kita tuh kok jadi kurang bermanfaat ya. Ya balik lagi sih itu mungkin karena terbiasa ya, karena kita sudah terbiasa untuk bekerja, jadi ada di satu sisi kita tidak bekerja jadi seperti ada yang kurang. Itu Sama, aku juga ngerasain hal yang sama banget sih. Pernah nggak Mbak Yuni nggak kerja gitu? Setelah kan kebiasa kerja, tapi nggak dalam waktu yang lama kan? Berapa? Sebulan? 2 bulan? ya 1 atau 2 bulan mungkin. Oh itu mah sebentar banget. Aku itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi kan dirimu kerja jaga toko, itu kan Iya, termasuk pekerjaan iya juga sih, dong. cuman kenapa ya, aku kayak ngerasa ya seneng, cuman kayak aku lebih nyaman dengan apa ya, dengan bekerja. Aktivitas Iya, ya. aktivitas yang Rutinitas. iya. Ya, sebetulnya ya kita juga harus Tapi komunikasi. bagi ibu-ibu rumah tangga jangan berkecil hati. Kalian juga hebat gitu kan. Kita semua sebagai perempuan itu kan sama-sama berjuang gitu kan. Banyak juga yang ibu-ibu rumah tangga yang hebat Mbak ya. Mereka bisa support dengan menjalankan perannya dengan baik. Maksudnya jangan berkecil hati meskipun mereka bukan wanita karir gitu kan. Ibu rumah tangga juga tergantung pilihan sih kita. Apalagi sekarang berkarir nggak harus pergi dari rumah juga. Nggak harus pergi dari rumah. Banyak yang bisa ibu rumah tangga itu juga kerjakan, apalagi sekarang dengan sosial media yang sangat Iya. mendukung ya. Banyak Tentunya banget Mbak. bisa nge-YouTube, bisa ya posting-posting dagangan ya dari rumah, bisa ya semuanya bisa dilakukan lah sekarang via sosial media ya. Udah sangat banyak gitu untuk kita gimana cara untuk berkarir, nggak harus keluar dari rumah. Tapi memang kalau aku pribadi itu rasanya kalau misalkan nggak keluar dari rumah itu seperti tetap bilang nggak kerja gitu. Iya, kita samaan sih sebenarnya. Iya, kita ada samanya. Kita tuh selalu pengen jadi wanita yang bisa produktif gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak produktif itu ngerasanya kok nggak bermanfaat banget ya hidup ini, jadi kayak gitu nggak sih? Iya benar. Dan aku merasa beruntung sih ya punya suami yang nggak terlalu ngekang aku. Maksudnya ngizinin aku untuk ya ngebebasin aku untuk kerja, ngebebasin aku untuk berkarir. Thank you Pak. Untuk suamiku thank you. Mbak ini gimana? Apa suaminya termasuk yang ngebebasin untuk Iya,
selama kita tidak menyalahi aturan ya, misalkan ya wanita harus izin dulu ya. pertama ya izin suami itu udah harus, apalagi udah punya suami ya. Terus tidak diusahakan tidak pulang larut malam jika memang nggak urgent banget. Dan kalaupun emang harus ada sesuatu yang menghendaki harus larut malam ataupun dengan kondisi yang jauh, ya diusahakan suami juga ikut. Kalau aku ya beruntung, bahkan lebih beruntung mungkin ya, karena kalau misalnya aku kerja terus dia lagi di rumah atau lagi shift 3 atau apa, kerjaan rumah itu juga beres sama suami aku. Jadi itu ya sangat disyukuri guys, jarang-jarang loh punya suami mau mengerjakan pekerjaan rumah juga, cari uang juga. Jadi kita saling aja gitu ya, kita saling melengkapi aja, terus kita saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Jadi nggak ada yang namanya kita ribut-ribut cuma gara-gara aku. Apalagi banyak ya sekarang wanita karir, kadang aku udah kerja capek gitu kan, tapi aku harus kerja juga di rumah, harus ngurusin rumah juga, sedangkan kamu ngapain aja. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi komunikasi dalam rumah tangga itu penting sekali. Dan aku salutnya sama Mbak Yuni tuh, Mbak Yuni itu udah ini tahun keberapa Mbak pernikahannya? Ke-8. Wow, tahun ke-8 dan aku ini tahun ke-4. Ini udah tahun ke-4 Harus terus ya, menjadi istri itu kadang aku ini sih Murti agak-agak apa ya, dengan banyaknya perceraian ya, apalagi di masa pandemi gitu kan. Iya, masalah keuangan belum juga, tapi yang aku lihat sih ya, sebagian besar perceraian itu ternyata bukan masalah keuangan, tapi dimana pasangan itu tidak bisa saling melengkapi satu sama lain. Dia hanya fokus untuk menerima dan menerima, tapi dia tidak memperbaiki dirinya dulu gitu. Jadi dia tergantung tujuannya sih. Tapi banyak juga perempuan yang mungkin tujuan dasar dia menikah itu karena ekonomi, ngelihat si calon ekonominya bagus, jadi itu dasarnya faktor ekonomi. Jadi ketika suaminya down, si lihat jadi ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang ya. kan. Dan semoga kita nggak kayak gitu ya Mbak. Insya Allah ya, Semoga kita nggak kayak gitu. Kita coba ini dulu ya, makan ke dong. Panasnya seger Mbak. Pedes guys. Udah tapi enak. Oh ya, ngomong-ngomong ya, ini agak ngebahas sensitif sih. Aku mau tanya Mbak, ada nggak sih Mbak yang kayak orang yang mungkin pernah ngata-ngatain, kan kita tuh sama ya, udah pernikahan udah tahun kesekian, terus ada kayak yang bilang kok belum hamil sih, kok masih kosong sih, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Terus Mbak Yuni sedih nggak? Sedih lah pasti. Dan sebetulnya yang bikin sedih itu bukan dari omongan mereka, tapi dari hati kita yang terlalu baper. Mungkin gitu ya. Itu menurut aku ya, karena masa paling sedih itu antara 2 tahun sampai 5 tahun. Berarti
tapi sekarang aku lagi di tahap itu. Iya. Itu tuh sedih banget. Atau apalagi kalau misalkan aduh teman kita yang baru nikah bulan depannya udah langsung pengumuman hamil, itu rasanya tuh tersayat-sayat. Iya sih. Iya. Kita juga bukannya iri ya, kita juga kayak pengen gitu ya mbak. Aduh, ya ikut bahagia, cuman ya ampun kapan ya gitu ya. Aduh, ada nggak yang komen mereka yang bikin hati sakit gitu? Kalau aku ada sih. Pasti akan ada. Parah Pasti banget akan aku. ada sih yang kayak gitu. Jadi untuk para pejuang garis 2 sih yang paling terpenting adalah menguatkan hati. Dan itu semua butuh proses, nggak bisa langsung dan cepat. Ya udah, nikmatin aja masa kita sakit hati, nikmatin masa kita pengen lagi nangis-nangisnya, senangis-nangisnya nikmatin aja. Karena toh semua itu juga bakal ada masa. Sedih sih guys, aku kalau membahas masalah ini sedih banget karena nggak cuma satu dua sih kalau aku pribadi. Itu udah pasti sih, apalagi kalau misalnya kita banyak keluarga ya, bahkan yang paling terpedes itu bahkan kata-katanya itu dari keluarga sendiri, bukan dari orang lain kalau menurut aku ya. Tapi kita balik lagi kok, setiap orang juga punya masalahnya masing-masing gitu kan. Ya sama seperti halnya misalkan kita mengomentari masalah orang lain gitu. Ya sama sih, dia berbicara seperti itu pun dia mengomentari masalah kita, tapi balik lagi mereka pun sebetulnya sibuk dengan masalah mereka masing-masing gitu. Mereka pun setelah itu cuma nanya gitu, sedangkan kita masih baper, kita nangis-nangis, ternyata dia udah lupa apa yang diomongin. Iya benar. Ya kan, jadi yang jadi masalah apa? Kitanya yang baper. Kita berarti Jadi, intinya kita harus harus kuat, bisa harus mengelola kuat hati. ya, mengelola hati kita ya. Ya betul. Aku kalau ngomongin ini harus take a deep breath banget ya. Dan sebenarnya aku hampir nggak mau sih ngomongin ini. Tapi ini sebenarnya buat semangat juga bagi tete-tete di luar sana kan. Banyak Ya, banget. bukan cuma kita aja Bukan cuma. mbak. Jadi kita jangan sampai berlarut-larut dengan kesedihan nih, mbak. Iya, Aku betul juga banget. nggak mau hanya gara-gara masalah itu terus kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa Lupa semuanya. kita nggak bisa iya. Padahal kita masih bisa lebih bermanfaat lagi loh. Apalagi kita ambil positifnya aja ya, bukannya aku nggak mau punya anak, tapi ini kita ambil positifnya aja. Mungkin wanita yang di luar sana yang punya anak ingin bergerak lebih bebas, tapi dia harus terbentengi dengan anak yang namanya harus ngasuh gitu kan, ya nggak harus namanya anak kan kita 24 jam benar-benar bekerja gitu kan, nggak boleh lengah sama sekali. Nah sedangkan mereka ingin berkreasi gitu kan, ingin lebih bermanfaat lagi, tapi mereka ngerasa seperti dihalangi oleh hal tersebut. Nah sekarang kita yang belum, justru kita harus lebih berkreativitas lagi gitu, harus lebih bermanfaat lagi gitu, karena kita belum punya penghalang apa-apa gitu. Iya gitu, walaupun misalkan bukannya aku memojokkan yang punya anak ya, justru enggak ya gitu kan, tapi ini adalah salah satu motivasi supaya untuk kita nih para pejuang garis 2 tuh, supaya kita tuh masih banyak ya loh yang harus kita pikirin, kita tuh masih banyak loh yang harus yang masih bisa untuk kita tuh jadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Jangan berfokus pada masalah dan kesedihan. Iya, dan selama itu kita bisa ikhtiarlah Semampu kita. ya, sekuat-kuatnya kita ya. Ketika doa pun ya berdoa semaksimal mungkin gitu, berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan pasrah. Aku juga lagi belajar sih. Untuk teman-teman yang belum pejuang garis 2, kita nggak sendirian, tapi kita harus selalu semangat, harus selalu positive thinking, harus jangan lupa bersyukur terus sih Mbak, biar kita tuh dapat energi positif terus Iya gitu dong. biar kita juga nggak lupa bersyukur karena Paling penting itu. uh, Penting banget.
Kan sambil makan. Iya Iya. sih. Bersyukur itu penting banget. Sekarang kita lihat ya di luaran sana pun yang bercerai itu bukan karena masalah anak tuh hampir nggak ada. Iya. Tapi justru yang sudah pada punya anak yang lebih banyak perceraian. Benar nggak? Berarti intinya anak bukanlah menjadi sebuah patokan untuk keutuhan rumah tangga. rumah tangga. Jadi sekarang syukuri aja. Suami kita suka bantuin kita nyuci, syukur banget, iya nggak? Suami kita masih mau kerja, alhamdulillah sekali kan gitu. Terus ya begitupun sebaliknya ya. Suami pun menghargai keringat istri, menghargai setiap pelayanan istri gitu, menghargai setiap apapun lah yang masakannya, mungkin ya kerja kerasnya dalam mengurus rumah tangga. Jadi kita saling menghargai dan melengkapi aja. Benar sih. Ada yang bilang gini juga ke aku. Ya, itu yang salah satu nasihat yang benar-benar bikin aku sadar banget itu gini. Kalau kita pengen kita pengen terkabul, terus kapan kita akan belajar sabar tuh kapan gitu. Itu yang bikin aku gitu sih Mbak. Siapa yang bilang kayak gitu? Kalau salah Mbak Yuni atau bukan? Ya aku juga pernah bilang kayak gitu. Kayak sabar Mor gitu. Kalau emang semua itu ada waktunya, terus Allah itu tahu waktu yang tepat. Kalau kamu semua yang kamu pengenin kamu bisa mewujudin dengan gampang, terus kamu kapan belajar untuk sabarnya tuh kapan? Itu sih yang bikin aku aduh, iya juga ya, mungkin nih kesabaran aku lagi diuji gitu. Ya Allah itu kan nggak ngasih ujian itu melebihi batas kemampuan hambanya kan. Ya, benar. Nah sekarang maaf ya, banyak juga kan yang udah punya anak tapi diujinya dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan ekonominya, mungkin juga dengan mertuanya, mungkin juga dengan sifat suami, ya kan? Mungkin juga sekarang di masa pandemi ini ya, jadi gimana? Yang namanya ekonomi itu tuh penting banget kan. Kadang kita itulah yang harus kita syukuri. Belum lagi masalah yang lain yang suaminya maaf ya suka judi, suka mabuk kayak gitu. Tapi anak banyak, kita kan nggak pernah tahu masalah rumah tangga orang itu bisa jadi lebih berat daripada kita gitu kan. Intinya semua orang pasti diuji ya, dan sesuai dengan kemampuannya. Iya benar. Kadang-kadang malah justru kita tuh diuji di titik lemah kita untuk menguatkan. Iya nggak sih Mbak? Kalau kita diuji sesuatu yang bukan titik lemah kita, itu namanya bukan ujian. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Apalagi kita harus kembali lagi ke kodrat ya. Kalau Esther itu kan surga jadi suami. Itu yang harus kita betul-betul patok di situ, karena mau bagaimanapun keadaannya, mau seburuk apapun suaminya gitu kan, istri itu mau wajibnya yang nurut gitu. Itu yang aku masih belajar sih. Terus misalkan kamu ngerasa kalau suami kamu itu sifatnya selalu ngejengkelin kamu gitu kan, selalu bikin kamu nggak betah di rumah, selalu bikin kamu marah-marah terus gitu. Tapi ya itulah cobaan rumah tangga. Kalau surganya istri di suami itu gampang didapetin ya, Hadiahnya payung. pasangin. Ya kalau hadiahnya surga kan pasti nggak mungkin mudah gitu. Benar. Kita harus berpikirnya di situ. Nggak mungkin mudah itu aja, nggak mungkin mudah. Jadi kalau misalkan kita mau bikin mudah, adalah mindset kita sendiri yang harus kita permudah. Kenapa menurut? Aku speechless sih. Sebenarnya sih aku juga masih belajar itu. Ya kadang semua orang bisa berucap ya, tapi kita mengaplikasikannya, menghadapinya, itu yang masih sebetulnya. Tapi intinya kita sebagai seorang teman juga saling mengingatkan dalam kebaikan ya Mbak. Iya harus. Kalau aku ada yang nggak benar, pasti aku butuh nasihat juga.
kalau misalkan libur gitu, waktu nggak kerja, silaturahmi kemana nih gitu. Dapat apa ya, aku jadi bingung sih mau ngomong. Dapat nasihat, dapat inspirasi. Dulu kali ya. Oke guys, itu dulu ngopsan aku sama Mbak Yuni. Mudah-mudahan di ngopsan kali ini ada manfaatnya ya. Ngopsan bareng Mbak Yuni. Mudah-mudahan di ngopsan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bahwa sebenarnya kalau masalah itu kita semua pasti ada masalah ya Mbak. Iya, pasti ada. Setiap orang yang bernapas pasti punya masalah. Karena sebenarnya dunia itu tempatnya Masalah. Ya kalau nggak mau masalah ya jangan di dunia gitu Ya, kali ya. jadi tinggal pola pikir kita aja yang jangan dibikin ribet. Iya benar. Oke, itu dulu ngopsan kali ini. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mbak Yuni. Apa Mbak nama channelnya? Bu Yuni Sagi. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ngopsan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.